Akhirnya gue kedatangan laptop yang ukurannya mungil di 14 inch, tapi dia memiliki discrete GPU dan config untuk opsi upgrade-nya ini masih lumayan menarik. Bahkan untuk RAM-nya di saat-saat seperti ini masih diberikan 32 GB. Laptop ini dikirimin oleh Acer, yaitu adalah Acer Swift X14 dengan kode seri SFX 1473G. Seri Swift X memang selalu diberikan konfigurasi yang seperti itu. Selalu ada discrete GPU-nya, habis itu diberikan layar yang bagus, tapi secara desain, laptop ini tuh nggak tampil yang nyentrik-nyentrik banget untuk sebuah laptop yang ukurannya compact, tipis, dan kelasnya itu premium. Bagian covernya kalian bisa lihat sendiri aja, ini seperti laptop yang polos, bener-bener nggak ada apa-apa, walaupun sebetulnya kelihatan kayak siluet kecil bertuliskan Acer Swift X. Dan di bagian engselnya yang kalau diperhatiin itu baru ada logo Acer. Selebihnya nggak ada yang gimana-gimana, warnanya ini dia grey, lebih dekat ke gunmetal juga sebetulnya. Dimensinya ini ada di angka 32,2 x 22,7 x 1,79 cm, dan beratnya ada di angka 1,58 kg. Untuk sebuah laptop yang compact memang nggak yang paling tipis-tipis banget, tapi karena ini ada discrete GPU, gua rasa kalian masih bisa berkompromi lah dengan hal itu. Bagian keyboardnya tentu nggak full size karena ukurannya hanya sekitar 14 inch aja, tapi huruf-hurufnya itu semuanya pada besar-besar semua. Untuk arrow key-nya itu cuma bagian atas bawahnya aja yang diperkecil sama Acer. Lalu touchpad-nya ini lebar banget ya, bahkan sampai bawah gitu, kayak nggak kelihatan frame sama sekali di bagian bawahnya. Jadi untuk touchpad ini udah sangat-sangat lebar. Nah, bagian I/O-nya juga sangat-sangat menarik menurut gua karena ini I/O udah sangat-sangat lengkap. Dua Thunderbolt 4 disediain di sini, HDMI juga udah langsung ada, card reader disediain, USB-A juga disediain sama Acer. Jadi udah sangat-sangat mendukung apabila kalian content creator ataupun kalian seorang editor. Terlebih lagi di bagian layarnya. Gue pikir awalnya layarnya ini ya standar-standar aja, bakalan dikasih layar IPS 60 Hz, palingan cuman color gamutnya aja yang bagus, tapi ternyata enggak. Layarnya ini diberikan panel OLED touchscreen sama Acer, refresh rate-nya 120 Hz dan resolusinya itu 3K alias 2880 x 1800. Layarnya ini juga udah di-verified oleh Calman dan ini udah mendukung untuk True Black 500 alias peak-nya itu bisa sampai 500 nits. Untuk kualitas webcam-nya kalian bisa nilai sendiri ya. Oh ya, karena ada NPU tentunya ini udah mendukung untuk Microsoft Studio Effect juga, jadi untuk sekedar background blur pakai NPU ya itu udah bisa ya, meskipun NPU-nya memang hanya di 13 tops. Untuk kualitasnya silakan kalian nilai sendiri, karena ketika gue ngerekam kayak begini kelihatannya kualitasnya kayak ya bagus aja gitu. Nah, spesifikasi juga cukup menarik ya. Untuk bagian prosesor itu diberikan Intel Core Ultra 9 prosesor 285H. Ini tuh salah satu line up tertinggi juga yang dikeluarkan oleh Intel saat ini untuk series 2 mereka ya, yang mana CPU ini memiliki 16 core totalnya, tapi untuk Xe core-nya itu jumlahnya hanya sedikit aja. Sehingga untuk NPU-nya juga itu hanya di 13 tops. Tapi nggak masalah banget karena kita bakalan mendapatkan discrete GPU yang lumayan superior juga di laptop ini. Karena laptop ini udah menggunakan discrete GPU dari Nvidia, RAM-nya 32 GB LPDDR5X, NVMe PCIe Gen 4 SSD-nya 1 TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, webcam-nya Full HD, dan tentunya kalau kalian beli secara resmi, laptop ini juga udah include dengan Windows 11 plus Office Home and Student 2024 ya. Laptop sekitar 14 inch juga biasanya ya dikasih opsi upgrade seadanya. Bahkan untuk SSD biasanya cuma dikasih satu slot alias kita cuma bisa ganti SSD bawaan. Tapi laptop ini enggak. Laptop ini tetap diberikan 2 slot M.2 yang mendukung NVMe PCIe Gen 4. Jadi ini adalah laptop 14 inch yang secara opsi upgrade masih bisa dimaksimalkan sama Acer. Kalau kita ngomonginnya daya tahan baterai, memang karena ada discrete GPU, kalau discrete GPU-nya aktif, dia daya tahan baterainya nggak akan panjang. Tapi kalau misalkan discrete GPU-nya itu di-disable, alias kita lagi cuma butuhnya untuk yang ringan-ringan, untuk productivity harian aja, untuk kerjaan-kerjaan yang administratif, laptop ini bisa kok bertahan hingga 8 sampai dengan 10 jam. Sistem pendingin sih lebih sederhana ya jika dibandingkan dengan Triton 14 tentunya, karena ya laptop ini nggak di-set sebagai laptop gaming sebetulnya. Walaupun dari segi performance, Acer tuh masih cukup maksa untuk ngebikin prosesornya ini jalan kenceng. Makanya ketika turbo boost-nya hidup, dia tuh masih sempat nyentuh temperaturnya
masuknya ke angka TJ Max karena coolingnya ini memang sederhana. Itu gue ngetesnya pakai mode performance alias mode yang paling kencengnya ya, yang mana itu bisa kalian setting juga lewat software atau utilities yang namanya Acer Sense. Lewat Acer Sense ini sebetulnya mirip-mirip sekarang udah mulai cukup beririsan dengan Predator Sense sebetulnya. Karena laptop seperti Acer Swift X aja itu diberikan profiling power sama Acer untuk mengatur performance dan juga fan speed yang ditawarkan. Bahkan ada mode turbo juga disediain di situ. Jadi ketika gua ngetes ya memang prosesornya akan dipaksa untuk berjalan sangat-sangat kencang. Selebihnya ada utilities lain yang diberikan kayak ada di bagian App Center atau di bagian Experience Zone yang bisa kalian explore sendiri untuk utilities bawaan dari Acer. Kalau di-tuning sekencang apa sama Acer pada mode performance ataupun turbonya, bayangin aja multicore-nya ini masih bisa tembus di angka 19 ribuan sampai dengan 20 ribuan dengan single core di angka sekitar 2021. Jadi memang di tuningnya itu sangat-sangat ekstrim di sini untuk kemampuannya. Jadi kalau misalkan kalian pingin temperaturnya itu jauh lebih adem lagi, ya kalian tinggal geser aja modenya bukan ke mode performance, melainkan mungkin bisa ke mode silent atau ke mode normal aja. Nanti dia temperaturnya pasti nggak bakalan nyentuh ke angka TJ Max sama sekali kok. Tentunya dengan adanya discrete GPU seperti ini, jadinya banyak software yang bisa diakselerasi juga, terutama di bagian AI, misalnya seperti di LLM Studio dengan parameter 8 billion Qwen 3 atau DeepSeek R1. Di sini gue udah bisa mendapatkan angka sekitar 44 token per second apabila gue menggunakan model dan parameter yang besarannya segitu. Lalu untuk encoder seperti di DaVinci apabila mau ekspor video dengan codec AV1 10 bit, itu juga kalian udah nggak perlu khawatir karena ini udah bisa ngebut untuk ekspornya. Video berdurasi 13 menit ini bisa selesai dalam waktu sekitar 3 menit 13 detik aja. Untuk AV1 di CapCut, video yang sama berdurasi sekitar 13 menit beres dalam waktu 1 menit 17 detik aja. Laptop ini sebetulnya bukan ditargetkan bagi kalian yang fokusnya itu bermain game. Tapi sebetulnya bisa juga, terutama apabila kalian bermain gamenya itu di resolusi 1080p atau 1440p upscale. Jadi untuk mayoritas game, apalagi sekarang udah ada multi-frame generation, saat gua ngetes ini itu belum ada multi-frame generation kali 6 ya. Jadi yang gua tes itu semua MFG yang jalan itu adalah MFG kali 4. Dan kita udah bisa mendapatkan FPS yang tumpah-tumpah. Untuk ngejar refresh rate monitornya yang 120Hz ini sebetulnya udah sangat-sangat gampang. Apalagi kalau kita ngeset resolusinya itu di resolusi 1080p. Jadi kalau kalian ngerasa pingin cari laptop yang memang sebetulnya fokusnya bukan untuk gaming atau mungkin bisa jadi laptop untuk kamuflase gitu ya, gua rasa laptop ini bisa jadi pilihan yang tepat sih. Nah, untuk bagian SSD-nya, ini OEM-nya itu dari Micron dengan kecepatan SSD yang menurut gua untuk sebuah NVMe PCIe Gen 4 ini bisa dikategorikan standar dan masih cukup ngepres. Karena meskipun kecepatan bacanya itu kencang di sekitar 6,5 GB per second, tapi kecepatan tulisnya justru di sekitar 1 GB per second aja. Meskipun untuk random 4K-nya itu masih cukup kencang di sekitar 344 MB per second ya. Dan gua rasa kayaknya justru komprominya memang ada di bagian storage itu. Kalau di bagian harganya sih menurut gue sangat-sangat menarik karena laptop ini itu dibanderol dengan harga sekitar 33 jutaan oleh Acer yang bergaransi resmi tentunya dari Acer ya selama 3 tahun, baik itu untuk servis dan juga spare part dan juga tentunya mendapatkan Acer Accidental Damage Protection. Di harga sekitar 32 atau 33 jutaan tergantung kalian dapatnya di harga berapa. Di range harga itu tuh banyak laptop-laptop non-gaming premium yang sebetulnya nggak diberikan discrete GPU, hanya integrated GPU aja gitu. Kalaupun memang ada discrete GPU-nya kayak laptop gaming, belum tentu dia dapat layar OLED kayak begini. Jadi menurut gua, config dari Acer ini sebetulnya memang udah sangat-sangat menarik sih. Emang ada limitasi yang diberikan karena form factor-nya yang kecil ini. Tapi untuk skenario non-gaming, performanya lebih dari cukup. Dan keisengan untuk ngegame di laptop ini jadinya bukan sekedar iseng main game ringan lagi, tapi main game AAA rata kanan untuk iseng-iseng juga udah bisa. Kalau menurut kalian gimana untuk Acer Swift X14 yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.